itu saja. Air panas free lah. Jadi kamu beli itu apa? Two in one kah, 3 in 1. Nah, jadi kamu ada free air panas. Nah, mungkin sesuatu yang menarik untuk di sini. Hanya di Kendara satu ada, kan? Betul kan? Oke, jadi pertama sekali selamat pagi kepada semua saudara-saudara para yang bahagia Jenny, kapitan-kapitan kita, counselors, kita punya JKDB, PKK. Yang paling penting tuh anti-anti uncle-uncle dan juga inai-inai, amai-amai resident ataupun penduduk di kawasan Kendara 1 ini. Bagi saya Kendara 1 ini sangat spesial sebab dari dulu saya dengar Kendara ini kan bukan pasal dia apa, tapi banyak masalah. Selalu dengar sebab kita cobalah cari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di sini. Tapi daripada takut untuk datang sini, sebenarnya kita tertarik dengan keramahan dan juga semangat yang ditunjukkan oleh penduduk sini Kendara. Ini sesuatu yang saya betul-betul puji. Dan inilah yang menjadikan kita di sini, kalau penduduk bersemangat, kita lagi bersemangat. Jadi kita datang di sini sebab pada masa itu kita nampak sebenarnya banyak orang rajin bertani. Jadi kami nampak, wah ada potensial di sini. Kita boleh buat ini pertanian organik, boleh buat kompos dan sebagainya. Jadi program-program yang kita sejalankan 2 tahun lalu tuh saya nampak ada membuahkan hasil, dan ini sangat baguslah yang telah ditunjukkan oleh penduduk di sini. Tuan-tuan dan perempuan, untuk pengetahuan, di Kepayan ini kita ada satu task force alam sekitar. Task force alam sekitar yang telah terajui dan juga idea daripada YBJ ini sendirilah. Sebab bagi dia alam sekitar ini sangat penting bagi kita yang duduk bukan saja di kampung tapi juga di bandar. Apalagi di bandar itu lagi penting sebab sumber yang ada di bandar ini lagi sedikit, kan? Kita punya tanah pun sempit. Tapi dengan konsep pembangunan mapan atau sustainable development ini, kita boleh tengok macam mana tempat-tempat yang kecil itu pun boleh menghasilkan sesuatu untuk kehidupan kita lah. Jadi itulah proses itu, kita cuma terangkan inspirasi ini datang daripada kita mau mengurus sampah. Masa itu kita banyak masalah sampah kan. Jadi saya masih ingat lagi gotong royong pergi korek tuh lubang sana. Saya sendiri pun tarik-tarik sampai kita perlu buat tidak silap saya 4 kali gotong royong untuk kasih clear saja tuh kita punya shoot itulah. Dan apa yang telah inspirasi daripada sana itu adalah kita mesti ada pengurusan sisa yang bagus untuk menjadikan kita satu bandar yang sihat, untuk jadi satu bandar yang boleh membawa kita hidup selesa. Kita perlu urus sampah. Jadi itulah timbul macam mana mau buat ini mengurus sisa. Dan satu daripada inspirasi itu adalah untuk buat kompos, kemudian biogas. Biogas ini macam mana dia berfungsi? Secara teknikal ya, untuk pengetahuan, kami punya tim. Saya juga terlibat dalam ini Tony Bung lah, NGO yang di sini Penampang. Kita ada satu center, pusat latihan. Kita hantar, kita punya orang pergi Sri Lanka untuk belajar nih, dan kita ada chief di sini, si Linggit kita panggil tuh. Ada Linggit, boleh berdiri kah? Dia lagi pakar kita. Kita tidak perlu pergi jauh-jauh, kita sini lokal pun kita ada pakar. Dan si Linggit sampai pergi Sri Lanka bawa tim kami tuh pergi belajar, dan telah buat banyak sistem biogas seperti inilah. Tujuan dia adalah kita mau kasih pastikan yang sisa kita itu yang khasnya dari dapur tuh tidak dibuang ke sampah di sana. Sebab itu yang selalu buat itu kita punya tong bebau. Sebab dia organik kan, so bila dia busuk dia akan mengeluarkan bau yang sangat teruk. Tahukah kamu bahwa bau busuk itu sebenarnya itulah gas metan, gas metana. Jadi untuk kita mau supaya dia tidak keluar dan kita cium bau, kita mau kasih masuk dia dalam itu biogas digester. Digester ini macam kita punya perut. Kalau kita makan itu bahan organik kan, perut akan cernakan dia. Lepas itu kadang-kadang adalah gas kan keluar.
Jadi begitulah tuh keadaannya. Tapi di ujung dia akan keluar sludge. Sludge itu sebenarnya adalah satu bentuk baja organik yang sangat bagus untuk tanaman kita. Jadi untuk kita kasih masuk nih sisa di dalam sana, bukan saja kita dapat gas. Gas ini untuk apa? Kita beli guna dia untuk masak, ataupun kalau di rumah saya pun ada biogas juga. Sebab di kampung jadi beli lapira itu babi. Jadi kami guna tuh untuk masak kita makanan babi lah. Tapi di sini mungkin kita boleh cari benda lain lah, kita boleh guna. Tapi kalau ada kantin di sini mungkin kita boleh guna itu gas untuk masak air, supaya kantin di sini boleh bagi minum free. Itu saja. Air panas free lah. Jadi kamu beli itu apa? 2-in-1 kah 3-in-1. Jadi kamu ada free air panas. Mungkin sesuatu yang menarik untuk di sini. Hanya di Kendara satu ada, kan? Betul kan? So idea dia lebih kurang begitu. Dia dapat menjana ekonomi. Jadi banyak orang datang sini, bolehlah pergi minum di warung kita di sini, Kendara satu, minum kopi daripada gas, biogas. Itu satu contoh lah. Tapi yang penting sekali hasil daripada biogas ini adalah kuranglah kita membuang ini sayur, kita punya itu perut ikan, itu kulit ayam kah, jangan buang sudah di sana sampah, sebab itu buat dia bau lah. Kita tidak boleh. Kesian kita punya council, tarik-tarik sampah mau kasih naik lori, apa bawa, aduh matilah. Tapi sekarang kita kasih separate plastik, kita kasih asingkan. Yang organik, kita semua masuk sini. Jangan masuk plastik lah. Itu nanti dia sumbat kan. Yang penting semua bahan-bahan organik. Asal sayur kah, sisa ikan kah, sisa makanan, lepas kita makan kan, tulang-tulang, semua boleh masuk. Nanti mungkin ada penerangan lah daripada kita punya pakar di sini. Dan akhirnya di ujung tuh kita boleh ambil baja. Kita boleh guna tuh untuk siram-siram pokok kita punya sayur, dan akan dapat sayur organik yang saya rasa boleh juga kita jual. Hanya di Kendara satu yang ada, kan? Jadi itu yang kita mau. Kemudian proyek yang kedua di sini itu sebenarnya ada satu telaga tiup kita buat sini. Sebab masalah dia ini biogas, dia perlu air. Macam manusia juga lah. Bila kau makan, kau mesti minum air, kan? Jadi pikir-pikir, kalau kita mau ambil air pipe kerajaan kan, siapa mau bayar? Tapi bila masa kami buat di sini, bila korek-korek, sebenarnya di bawah sini kan banyak air dalam kawasan ini. Jadi kami telah pasang satu solar pump untuk pump air dari bawah tanah, untuk apa? Jangan minum lah, itu tidak boleh minum punya. Tapi ngam untuk siram bunga, siram sayur, dan juga untuk setiap kali kita kasih masuk biogas, kita tuang air kan, kita boleh guna tuh. Jadi kita tidak payah bayar bil air rejana. Jadi satu ekonomi yang mesra alam. Kemudian yang ketiga ini saya rasa yang akan dilancarkan juga adalah aquaponics. Kamu pernah dengar nggak tuh aquaponics? Aquaponics ini adalah sistem di mana pertanian gunakan air daripada ikan, kolam ikan. Sebab setiap kali ikan tuh dia berakkan dalam tuh dia akan ada tuh baja. So kita akan pump itu air dari kolam pergi masuk atas, macam itu hidroponik. Tidak payah taruh baja. Dia itu plants, itu tumbuhan, isap itu air ikan, kolam ikan saja dia sudah tumbuh. Kita boleh tanam kangkung, kita boleh tanam salad, dan banyak lagi kita boleh buat di sini. Jadi secara tidak langsung kita juga hasilkan sayur-sayur organik. Dan saya harap anti-anti dan uncle-uncle yang minat tanam-tanam, kita boleh try di sini. Kita ada dua baris, setiap satu baris itu ada 6 tong tuh. Jadi kita mungkin boleh bagi-bagilah, siapa orang ada satu orang ada 3 tong kah, kita jaga kan. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh tanam. Dan kita punya saudara pengurusi tadi ada sebut, jadikannya sebagai satu tempat belajar. Tempat ini belum lagi siap. Saya post di Facebook kan, ada pelajar dari UMS tanya saya, di mana ini? Kami boleh pergi tengok kah? Kami mau belajar. Saya bilang ini di Kapayan tapi belum siap. Oh, dia bilang sebenarnya belum ada di Sabah.
Jangan pun mau tahu. Sebab selepas pandemik, selepas kita ini berada di pandemik COVID-19 nih, banyak orang cerita pasal ini apa tuh pertanian urban farming sekarang. So semua orang terasa kan masa kamu kena lockdown tuh, karena tutup tidak boleh pergi mana. Ayah, macam mana mau beli sayur loh, kan? Kalau di kampung senanglah kita keluar rumah petik sayur, ada tuh pucuk ubi kita boleh makan. Tapi kita di kendaraan nih, apa kita mau petik mana? Tidak ada. So kalau kita kawasan ini kita ada tempat untuk bercocok tanam, ada tempat ada piara ikan. Sekurang-kurangnya di sini di kawasan Kendara kita ada sumber makanan. Jadi bukan minta-mintalah. Terjadilah macam itu COVID, kita punya lockdown tuh hari itu di masa PKP itu kita tidak kena tutup semua. Sekurang-kurangnya kita tidak kebuluran lah. Kita ada satu tempat di mana kita boleh cari makan lah di kawasan kita. Jadi saya rasa ini satu wake up call kepada bukan saja di Sabah tapi di seluruh dunia untuk mau consider mau buat ini apa kita panggil urban farming lah. So saya rasa ini satu inisiatif yang sangat bagus dan saya bagi kredit ini kepada Ibu Jenny karena vision, dia punya visi untuk menjadikan Kepayan itu satu yang mesra alam dan environment dia bagus. Jadi inilah kita mau Kepayan Haminku, kan? Kepayan rumahku, Kepayan my home, Kepayan Otochiak. Jadi itu saja. Terima kasih. Terima kasih.